Usai diusir paksa dan rumahnya dibongkar paksa, nenek yang bernama Elina yang berusia 80 tahun kini tinggal di rumah indekos miliknya di Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah titik lokasi di Bandung, Jawa Barat dipadati warga yang menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Salah satu lokasi yang dipadati warga adalah alun-alun Kota Bandung. Lebih dari sepekan kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon, Banten tidak kunjung terungkap. Polisi mengatakan selain tidak adanya rekaman CCTV, jejak awal kejadian di sekitar lokasi juga hilang terhapus hujan. Disiarkan langsung dari Studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen terpercaya. Bersama saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Neneama. Informasi pertama saudara, kita awali dari Bandung, Jawa Barat. Polisi menangkap seorang pria yang mengamuk di sebuah warung bakso sambil membawa senjata tajam. Peristiwa ini saudara terekam CCTV di sebuah warung bakso di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Seorang pria masuk ke dalam warung sambil mengamuk dan membawa senjata tajam. Sementara itu ada seorang perempuan yang mencoba untuk menghentikan pelaku. Polisi menyebut hasil pemeriksaan pelaku merupakan seorang tukang parkir yang cemburu hingga mengamuk dan membawa senjata tajam. Pengaduan tersebut kami menindaklanjuti untuk memeriksa TKP dan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi diketahui bahwa pelaku adalah juru parkir di lokasi tersebut. Jadi motif atau dasar pelaku untuk melakukan itu yaitu masalah cemburu lah, karena perempuan yang ada di video tersebut adalah pacar pelaku. Seorang wisatawan terjatuh dari atas tembok benteng setinggi 6 meter saat tengah bersuah foto. Peristiwa ini terjadi di kawasan wisata Benteng Keraton Buton, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Petugas menyebut korban sempat naik ke atas tembok benteng untuk bersuah foto. Saat hendak turun, korban diduga kehilangan keseimbangan hingga terjungkal dan terhempas ke bawah benteng dengan ketinggian sekitar 6 meter. Proses evakuasi korban oleh tim pemadam kebakaran berlangsung cukup sulit karena kondisi medan yang terjal. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Yang mengamati langsung di lapangan bahwa yang bersangkutan rupanya dia berdiri di atas benteng keraton dan dia melangkah. Pada saat dia melangkah kebetulan itu sandal yang dipakai itu haknya agak tinggi dan terjepit di celah batu sehingga keseimbangannya hilang keseimbangan dan yang bersangkutan jatuh terperosok jatuh. Nenek bernama Elina diusir paksa dari kediamannya. Kini ia tinggal sementara di indekos miliknya di wilayah Balongsari, Surabaya, Jawa Timur. Inilah tempat tinggal sementara Elina usai diusir paksa dari kediamannya di Dukuh Kubukan, Surabaya. Tak hanya kehilangan tempat tinggal yang sudah rata dengan tanah saudara, sejumlah barang dan juga dokumen penting milik Elina juga hilang pasca pengusiran. Nenek berusia 80 tahun ini mengalami luka saat kejadian pengusiran.
Tunjukkan siapa? Kan tunjukkan saya minta surat itu tidak ditunjukkan. Saya sudah menunjukkan. Sekarang kita sudah gak bicara surat, percuma bicara surat. Mau ini saya punya kok gak bicara surat. Terus. Oke, kalau boleh terus begini. Elina Wijayanti, nenek berusia 80 tahun, jadi korban pengusiran paksa usai rumahnya dibongkar oleh sejumlah orang yang disebut suruhan pembeli rumahnya di Surabaya, Jawa Timur. Jangan pakai saya. Ci, jangan Ci. Video pengusiran paksa viral di media sosial. Bahkan setelah diusir, rumah Elina langsung dihancurkan. Nenek Elina didampingi kuasa hukum melaporkan pengusiran paksa kepada polisi. 20-30 orang ya datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya Bu, ditarik terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. Geram dengan pengusiran paksa nenek Elina, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji datang menemui korban nenek Elina dan Samuel, orang yang mengaku telah membeli rumah Elina. Samuel bilang tak ada niat melakukan pengusiran paksa, tapi hanya memulangkan nenek Elina. 2014 Samuel mengaku membeli rumah dari kakak Elina yang kini sudah meninggal. Samuel membantah menggunakan ormas untuk mengusir nenek Elina. Kalau Bapak merasa benar, itu kan ada jalurnya proses hukum toh. Iya kan? Kalau Bapak tidak terima, kan bisa proses hukum. Iya. Ada mekanismenya. Nah ini yang dilakukan dengan cara-cara brutal seperti ini. Ini brutal sekali, dikecam seluruh Indonesia, mengecam sampean Pak nanti Pak. Ormas saya dikecam. Indonesia lagi. Kita enggak pakai ormas Pak. Nah itu siapa yang? Bukan Pak. Itu siapa itu? Itu teman saya sendiri. Kenapa? Tempo hari saya sudah beli sama Tante Elisa. Beli sama Tante Elisa. Terus? 2014 Pak. Tahun berapa? 2014. Ada semuanya surat. Ada semuanya. Surat apa? Letter C-nya ada, surat jual belinya ada. Lengkap Pak. Letter C dari mana? Dari kelurahan Pak. Dari kelurahan. Nah, ini tidak tinggal di sini Pak. Dia tinggal di Balungsari Pak. Salah, kalau sampean bilang seperti itu. Dia tinggal di Balungsari. Siapa yang bilang seperti itu? Ya toh, klaim sepihak sampean. Terlepas dari persoalan sengketa tanah yang ditinggali nenek Elina, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menyayangkan pengusiran paksa yang dilakukan Samuel kepada nenek Elina. Dengan begitu, saya tidak berfokus pada itu, tapi saya itu benar-benar sangat empati terhadap nenek Elina, seorang diri yang 80 tahun itu. Mereka dipaksa dan dikeroyok dengan begitu banyak orang. Ini kan tidak manusiawi. Ayo, tenang. Kini kasus pengusiran dan pembongkaran paksa rumah nenek Elina sudah dilaporkan ke Polrestabes Surabaya. Keseriusan polisi dalam menangani kasus ini pun ditunggu. Tim Liputan, Kompas TV. Usai viral di media sosial soal pengusiran paksa rumah nenek Elina, sejumlah orang dari Ormas Madas mendatangi tempat indekos nenek Elina di kawasan Balungsari. Hal ini untuk mengklarifikasi saat terjadinya pengusiran paksa. Sosok yang menggunakan atribut Ormas Madas bukanlah anggota dari Ormas tersebut. Koordinator Madas mengecam tindakan pengusiran paksa tanpa adanya hukum yang jelas. Kita melakukan kebaikan, jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi mau rampas haknya orang lain. Dan meskipun Madas kalau kelakuannya merampas hak orang lain, itu harus diproses hukum seberat-beratnya. Betul. Jadi kita tidak main-main, kita membentuk Ormas Madas ini bukan mau menyakiti orang lain. Kita tujuan itu mau membantu. Terkait kasus pembongkaran rumah nenek Elina, Babin Kamtibnas Polsek Tandes mengingatkan semua proses hukum harus dipatuhi, termasuk jika ada pihak yang bersengketa. Ya mudah-mudahan ke depannya ya kita selalu berpikir positif ya. Satu sama lain bisa saling menghargai, ada toleransi. Kedua, proses hukum itu harus benar-benar dipatuhi, bahwa negara kita negara hukum, semua ada prosesnya dan kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri tanpa ada aturan. Semua itu sudah jelas aturan hukumnya.
Soal pelaporan kasus pengusiran paksa nenek bernama Elina pada Polrestabes Surabaya, kita tanyakan pada kuasa hukum nenek Elina, William Mintaraja, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang, Mas William. Ya, selamat petang, Pak Yasin. Mas William, ini kan sudah melayangkan laporan ke Polrestabes Surabaya begitu. Sudah ada respon dari polisi dan apa sebenarnya pokok yang dilaporkan? Iya, kami selaku kuasa hukum nenek sudah melaporkan ke Polda Jatim, bukan ke Polrestabes. Oke. Ya, laporannya mengenai pengeroyokan secara bersama-sama itu tadi. Melaporkan atas pengeroyokan secara bersama-sama terhadap klien Anda yaitu Nenek Elina ya? Iya, nanti kita akan melaporkan secara bertahap, termasuk mengenai barang yang sudah tidak ada di rumah tersebut, mengenai pencurian dengan pemberatan itu, terus kemudian menggunakan surat palsu. Oke, Mas William tentu tahu sebenarnya kronologi kejadiannya seperti apa, penjemputan paksa, kemudian diusir paksa dari rumah, hingga akhirnya rumah Nenek Elina, rumah yang ditempati Nenek Elina ini akhirnya dibongkar paksa. Ya, jadi mereka domisili di rumah Kuan itu sejak tahun 2011. Kami sudah mengantongi beberapa bukti termasuk Bu Elina tersebut, si nenek. Terus kemudian tiba-tiba 6 Agustus 2025 terdapat beberapa orang. Dia mengklaim katanya sudah melakukan jual beli tahun 2014. Nah, sedangkan Bu Elisa sendiri, itu saudara kandung dari Bu Elina, itu meninggal tahun 2017. Jenjang waktu antara 2014 ke 2025 ini kan terpaut terlalu lama. Terus kemudian kami menemukan di lapangan seolah-olah itu sudah terjadi pencoretan letter C, karena objek tanah tersebut adalah masih letter C. Dan kami akan melaporkan itu juga nantinya pasti. Berarti ada siapa beberapa yang pencoretan, ya. Jadi ada beberapa poin yang dilaporkan ya, tidak hanya soal tadi penganiayaan, kemudian juga tadi ada pelaporan terkait dengan pengrusakan secara paksa rumah dari Nenek Elina ini ya? Iya, jadi kita melaporkan secara berjenjang nanti, bertahap. Jadi untuk sementara waktu mengenai pengeroyokan dan perusakan barang tersebut, terus kemudian nanti ada laporan berikutnya dan berikutnya dan mungkin berikutnya. Sampai kapanpun akan kami laporkan itu. Kalau dari Mas William sendiri sebenarnya tahu tidak duduk permasalahan soal jual beli rumah yang ditempati oleh Nenek Elina? Tadi juga disebutkan sebenarnya yang membeli rumah ini membelinya di orang yang bernama Elisa. Mau diulangi Pak Yasin? Sebenarnya Mas William sendiri sudah tahu belum duduk perkara terkait dengan jual beli rumah ini yang melibatkan saudara dari Nenek Elina yaitu Elisa? Ya, jadi gini. Mereka ini ahli waris dari Bu Elisa. Karena Bu Elisa itu kan tidak pernah menikah. Ahli warisnya ya saudara kandung ini, si nenek ini. Siapa? Bu Elina. Oke. Rumah tersebut tidak pernah dijual belikan oleh siapapun. Seharusnya mereka itu melakukan uji materi di pengadilan dulu. Jangan langsung menghakimi secara sepihak. Mengusir secara paksa, kemudian sampai merobohkan rumah itu. Terus kemudian barang-barang yang ada di dalam itu ada dokumen, sertifikat, termasuk letter C dari rumah tersebut. Oke, jadi penjemputan paksa, pengrusakan rumah, kemudian perusakan sejumlah dokumen milik Nenek Elina ini yang menjadi pokok materi yang menjadi laporan Anda ya. Siapa yang Anda laporkan? Kenapa? Siapa yang dilaporkan? Ya pasti nanti pihak yang terlibat pastinya. Ya termasuk nanti ada di situ sama katakan yang melakukan pencoretan atau mengizinkan sampai alat berat masuk ke kampung tersebut sampai mohon maaf merusak objek rumah itu. Termasuk itu orang yang bernama Samuel. Ya.
Termaksud orang yang bernama Samuel? Kenapa? Termasuk orang yang bernama Samuel yang akan Anda laporkan? Sudah, itu kita sudah laporan kalau yang itu. Terus nanti tadi, laporannya kan bertahap, ada banyak nanti. Oke. Ya. Oke. Kemudian tadi pagi kan sejumlah ormas datang ke kediaman Nenek Elina untuk mengklarifikasi sebenarnya bukan mereka yang melakukan pengrusakan rumah tersebut. Respon Anda seperti apa? Bukan, jadi gini. Tadi sore, kemarin sore maksudnya, mohon maaf. Kemarin sore kami dihubungi dari beberapa orang setempat yang kami minta bantuan untuk supaya mengawasi rumah nenek tersebut. Ada beberapa orang, kemungkinan antara 10 orang yang mengatasnamakan ormas, dia bukannya klarifikasi enggak, tapi kalau menurut si nenek katanya mau memberikan bantuan atau santunan, jadi seperti itu. Tapi nenek sepertinya tidak mau menerima, bukan menolak, tapi dikarenakan tidak ada siapapun di situ. Kenapa tidak mau menerima? Apakah itu karena nenek tahu betul mereka lah yang membongkar paksa rumah nenek? Kalau seperti itu saya kurang paham. Cuma pada waktu itu kan mereka katanya si nenek sama beberapa saksi mengatasnamakan ormas, katanya seperti itu. Dalam rangka apa mereka akhirnya memberikan santunan kepada Nenek Elina? Tidak tahu saya kurang paham. Karena pada waktu itu bajunya kan merah. Di sini kan ada tulisannya kalau tidak salah. Di sini ada tulisannya, nama dari ormas tersebut. Mas Willem, kemudian kejadian ini juga menyita perhatian publik termasuk Wakil Wali Kota Surabaya. Apa saja koordinasi yang sudah dilakukan termaksud pemberian bantuan, mungkin pembantuan hukum? Untuk sementara sekedar komunikasi dan beliaunya ini siap membantu apabila dari pihak nenek membutuhkan. Terakhir, apa yang dalam waktu dekat akan dikejar dan sudah dapat respon belum dari polisi terkait dengan laporan Anda ini? Iya, kebetulan dari pihak kepolisian akan melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Terus ini kan sudah proses penyidikan masalahnya. Penyitaan, terus kemudian kemungkinan ada gelar perkara dan penentuan status, peningkatan status. Saya kurang paham kalau itu. Baik, terima kasih. Kuasa hukum Nenek Elina, Willem Mintaraja telah bergabung bersama kami atas informasinya di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Willem. Iya, makasih Pak Yasir. Usai jeda, saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi pasca bencana penyaluran bantuan masih dilakukan lewat udara mengingat sulitnya akses ke lokasi. Proses distribusi berlangsung dramatis. Gereja yang masih tertimbun lumpur membuat umat Kristiani di salah satu wilayah di Tapanuli Tengah terpaksa merayakan Natal di tenda darurat. Maidop Elfrina dan juga Yasir Ninema masih bersama Anda di Kompas Petang, saudara. Dengan helikopter Karakal, TNI Angkatan Udara menyalurkan bantuan logistik ke Nagari Sungai Limau, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Penyaluran logistik bantuan dilakukan lewat udara mengingat sulitnya akses ke lokasi pasca bencana. Proses distribusi berlangsung dramatis di tengah kondisi geografis yang ekstrim dan tidak adanya kawasan landai yang cukup untuk pendaratan. Memang di daerah tersebut tidak ada dataran yang bisa kita landasi dengan helikopter, sehingga dalam kondisi tersebut dorongan logistik harus tetap kita laksanakan. Caranya adalah dengan seperti apa yang dilihat di dalam foto maupun video, menyediakan salah satu landing gear kami, kemudian itu di drop.
Sementara itu banjir bandang kembali menerjang Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR gabungan sempat mengevakuasi ibu hamil di tengah terjangan banjir. Banjir bandang juga menghanyutkan material kayu dan batu. Banjir juga membuat jalan penghubung Lubuk Basung Bukit Tinggi dan puluhan rumah di Johor Pasar Maninjau tergenang air dan lumpur yang bercampur bebatuan. Tim SAR gabungan yang turun ke lapangan pasca kejadian mengevakuasi seorang ibu hamil yang terjebak di dalam rumah. Bahwa dengan tingginya intensitas hujan sehingga menyebabkan banjir bandang susulan pada pukul 14:11. Alhamdulillah untuk korban jiwa ini terakhir tadi kami mengevakuasi korban dari mobil yang terjebak dalam keadaan selamat. Demikian, terima kasih. Dengan sepeda motor, Polres Aceh Tengah mendistribusikan bantuan logistik ke warga terdampak bencana di 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Tengah untuk menjangkau desa-desa terdampak yang masih terisolasi dan hanya dapat dilalui kendaraan roda 2. Bantuan logistik diangkut menggunakan puluhan sepeda motor dinas Polri milik Polres Aceh Tengah. Langkah ini dilakukan agar bantuan dapat menembus medan sulit dan akses terbatas di 3 kecamatan. Beton 3, beton 4. Sementara itu, Saudara, Polri kembali memberangkatkan pasukan pasca bencana di Sumatera setelah melakukan evaluasi selama 1 bulan terakhir. Total sebanyak 1.500 personel disiapkan untuk operasi kemanusiaan pasca bencana di wilayah Sumut, Sumbar, dan juga Aceh. 2 batalion atau 600 personel akan ditempatkan di Aceh Tamiang dan juga Aceh Utara sesuai dengan permintaan BNPB. Total yang dipersiapkan untuk pasca bencana alam di wilayah Sumatera, personil 1.500. Polri mempersiapkan kembali yang memberangkatkan pasukan, ya, termasuk peralatan-peralatan pendukung lainnya. Ya, setelah kita lakukan evaluasi selama 1 bulan ini, maka diperlukan itu. Dan Badan Penanggulangan Bencana pun sudah meminta Mabes Polri untuk penambahan 2 batalion. Saudara, gereja yang masih tertimbun lumpur membuat sebagian umat Kristiani di salah satu wilayah di Tapanuli Tengah terpaksa merayakan Natal di tenda darurat. Meski demikian, sukacita Natal pun tetap terasa dalam kesederhanaan. Tenda darurat milik BPBD Tapanuli Tengah ini jadi saksi bisu semangat jemaat gereja GKPI Hutana Bolon dalam merayakan sukacita Natal. Perayaan Natal yang sederhana, itulah yang tergambar. Jemaat hanya duduk beralaskan tikar tanpa bangku bahkan altar. Gereja yang tidak bisa digunakan untuk sementara karena tertimbun lumpur hampir 1 meter, mengharuskan ibadah Natal dilakukan di tenda darurat. Baru gereja kita juga belum ada listriknya. Jadi kalau kita paksakan ibadah di situ, kayaknya tidak mungkin lah. Jadi kita sepakat kita hanya melakukan ibadah Natal umum pada tanggal 25 Desember. Dan puji Tuhan tadi sudah berjalan dengan baik, meskipun penuh dengan kesederhanaan dan diiringi dengan air mata jemaat. Mungkin melihat kondisi gereja tidak seperti yang mereka bayangkan sebelumnya. Usai misa Natal, kebahagiaan pun terpancar dari wajah anak-anak korban bencana karena mereka mendapatkan hadiah Natal. Dengan penuh sukacita Natal, jemaat gereja tetap antusias merayakan Natal, meskipun sekeliling mereka, termasuk gereja tempat beribadah selama ini, masih dipenuhi material longsor. Dan mereka pun harus tinggal di pengungsian. Ferry Irawan, Roganda Malau,
Kompas TV, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Usai jeda di Kompas Petang, Saudara, Kapolda Banten tegaskan kasus pembunuhan anak politisi PKS di Cilegon sudah diambil alih Polda Banten. Informasinya usai jeda. Kompas Petang kami lanjutkan dengan informasi perkembangan terkini kasus pembunuhan anak politisi PKS yang terjadi di Cilegon, Banten. Kapolda Banten menegaskan hingga kini penanganan perkara masih dalam tahap penyelidikan dan belum dapat diuraikan kepada publik. Menurut Kapolda Banten, Irjen Hengki, proses penanganan kasus telah diambil alih Polda Banten dengan melibatkan Polres Cilegon untuk mendalami fakta di lapangan. Kapolda menegaskan polisi masih melakukan penyelidikan intensif dengan memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan barang bukti serta mendatangkan tim Lab 4 untuk memastikan petunjuk ilmiah dalam pengungkapan kasus pembunuhan anak 9 tahun ini. Sementara dari tim advokasi PKS menyebut keluarga korban terus menunggu hasil penyelidikan polisi dan berharap pembunuh korban segera ditemukan. Saya tidak akan menyampaikan perkembangannya, masih dalam tahap penyelidikan, ya, masih dalam tahap penyelidikan. Teknis penyelidikan kami tidak uraikan di sini. Kasus bakal ditarik ke Polda nggak? Siapa? Kasus. Memang sudah ditarik di Polda, gabungan Polda dan Polres Cilegon, yang dipimpin oleh Pak Dirkrim Ketua timnya Pak Dirkrim Masih dalam tahap penyelidikan, kita dalami pemeriksaan saksi dan sebagainya. Termasuk kita sudah mendatangkan lapor. Mudah-mudahan yang mendengar mencari ada informasi, segera informasikan ke kita. Karena masih menunggu ya, jadi masih menunggu hasilnya ya, dan kami juga berharap ini segera tuntas ya, segera ditemukan siapa pelakunya, apa motifnya, karena juga bukan hanya ini kepentingan bagi keluarga korban saja, tapi juga ini kepentingan untuk masyarakat ya di Indonesia, karena dengan ditangkapnya pelaku kami berharap kan ada rasa aman. Lebih dari sepekan, kasus tewasnya anak politisi PKS di rumah mewahnya di Cilegon, Banten belum menemui titik terang. Sejumlah saksi yang diperiksa Satreskrim Polres Cilegon kini berjumlah 18 orang. Pemeriksaan pun diperluas ke semua individu yang dekat dan pernah bekerja di rumah korban. Kita sudah datangkan minta bantuan dari pihak Pusiden maupun Puslap 4 untuk membantu kita dalam mengidentifikasi TKP. Untuk pemeriksaan kita melakukan perluasan ya, baik dari siapapun yang terlibat di keluarga tersebut. Maksudnya kenalan-kenalan dari keluarga korban, baik dari yang tinggal di rumah tersebut, kita juga lakukan pemeriksaan. Selain memperluas klaster pemeriksaan saksi, Polres Cilegon juga meminta bantuan Pusat Identifikasi dan Puslap 4 Mabes Polri untuk investigasi TKP. Namun, polisi akui ada sejumlah kendala yang menyulitkan pengungkapan kasus, mulai dari CCTV rumah yang rusak hingga hujan lebat saat pembunuhan yang menghilangkan banyak jejak di TKP. Kita sudah datangkan minta bantuan dari pihak Pusiden maupun Puslap 4 untuk membantu kita dalam mengidentifikasi TKP. Terjadinya kejadian itu dalam keadaan hujan, lalu after kejadian pun dalam keadaan hujan yang cukup lebat, sehingga jejak-jejak yang keluar pun sulit diidentifikasi. Menjadi kendala oleh kita adalah di rumah itu CCTV aktif terakhir itu tahun 2023. Menurut pengakuan tetangga di sekitar, korban yang masih duduk di kelas 4 sekolah dasar itu merupakan anak yang rajin beribadah bersama ayahnya. Itu aja. Tapi sering almarhum ke masjid itu? Rajin itu Pak, sering ketemu Pak di sana, kalau pas Jumatan gitu. Ke musola juga rajin Pak ya? Musola kalau misalnya nggak ke masjid besar ya sini kadang-kadang, tapi di sini saling yang jelas ke sana Pak.
terus paling di sekolahnya nggak tahu. Itu biasa kalau ke musola bareng sama Pak Haji Mamatnya atau seperti apa? Sama Pak Haji di bareng gitu. Selain itu, orang tua korban dikenal baik dan sering berinteraksi dengan warga. Ya sering nongkrong, bapaknya itu sering nongkrong ke sini itu. Kadang-kadang keluar beliin kopi, gula di sini. Kasus tewasnya anak politisi PKS ini terjadi pada 16 Desember lalu. Kasus ini kini menjadi prioritas Polres Cilegon untuk diungkap. Tim Liputan Kompas TV. Bila polisi mengaku ada sejumlah kendala dalam pengungkapan kasus karena matinya CCTV dan juga hilangnya jejak di TKP karena hujan lebat saat kejadian, lalu apa yang harus digali lagi untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan? Kita bahas petang ini bersama dengan mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Selamat petang Pak Susno dengan Maidop. Selamat petang, Maidop. Oke, Pak Susno, kita bahas satu persatu. Upaya penyelidikan harus dimulai atau mulai difokuskan dari mana jika banyak kendala di TKP, hilangnya CCTV, kemudian juga jejak yang terhapus oleh hujan, kata polisi? Baik, untuk kasus pembunuhan yang tidak tertangkap tangan, ya, dan semua perkara itu berawal semuanya dari TKP. TKP itu tempat kejadian perkara. TKP yang mana? TKP yang paling dekat dengan di mana korban ditemukan, itulah yang harus diolah. Karena di sana akan meninggalkan sidik jari, akan meninggalkan alat mungkin yang dilakukan, akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Apa itu? Yaitu jenazah dengan segala luka-lukanya. Akan meninggalkan di sekitar situ harus dicari jejak daripada tersangka. Berupa apa jejak tersangka? Bisa saja berupa jejak peninggalan, ada rambut, ada keringat dan sebagainya yang hanya bisa dilihat dengan DNA. Nah, karena DNA itu sangat-sangat kecil sekali gitu ya. Tapi itu meninggalkan jejak. Jadi CCTV memang penting. Tetapi bukan berarti kalau tidak ada CCTV lantas perkara ini menjadi mustahil untuk diungkap. Tidak. Masih ada sidik jari, masih ada DNA, masih ada bekas-bekas yang lain, masih ada alat. Jadi di sekitar TKP yang terdekat, yaitu di ruangan itu, ada tidak alat yang tertinggal, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Kalau tidak, diperluas lagi TKP-nya dari dalam ruangan atau kamar di mana jenazah ditemukan ke dalam rumah. Kalau dalam rumah masih tidak ada lagi, diperluas lagi ke halaman. Nah, halaman itu kan di situ. Pak Susno, maaf saya potong. Tadi Anda bilang soal DNA begitu ya, bisa dilihat di TKP. Di titik-titik mana saja Pak kemungkinan bisa ditemukan DNA dari pelaku? DNA itu bisa saja di di pegangan pintu gitu. Pegangan pintu yang grendel ya kalau kalau orang mau masuk pintu itu kan harus dibuka. Handle pintu. Kemudian atas meja. Kemudian benda-benda lain yang mungkin terpegang oleh pelaku gitu. Atau di sekitar situ mungkin ada rambut daripada pelaku yang tertinggal. Makanya harus hal-hal yang sangat kecil itu diambil. Kalau laboratorium yang biasa mengurai tentang DNA ini, ada alat-alat khusus yang digunakan untuk mengambil benda-benda atau zat-zat yang sangat kecil. Karena itu kan dari keringat bisa, dari rambut bisa, dari apa-apa yang lain juga bisa DNA itu. Ya. Jadi kami tangkap TKP berbicara, kemudian jasad korban juga berbicara. Jadi bisa dilihat dari situ. Kalau untuk dari jasad korban sendiri kan ada banyak sekali luka tusukan. Kemudian juga dari pakaian yang digunakan korban bisa dilihat dari situ juga, Pak Susno. Iya, dari pakaian dan sebagainya. Kemudian
jadi visum itu nanti untuk jenazah seperti ini ada dua ya, visum luarnya bagaimana bunyinya, kemudian visum dalam gitu kan. Tapi yang paling banyak bicara adalah terkait dengan luka-luka itu. Nah, saya yakin pasti ada yang ditinggalkan di situ. Nah, selain daripada di TKP, juga saya katakan alat bukti elektronik lain, yaitu berupa HP. Maka HP yang di rumah itu semua harus diperiksa. HP kakaknya, HP korban sendiri kalau korban ini sudah punya HP, HP pembantunya, HP satpam, HP siapa, untuk dibuka semua. Ada enggak pembicaraan, atau ada enggak WA, ada enggak telepon, ada enggak video dan lain-lain yang terkait dengan peristiwa pembunuhan ini. Kan banyak kejanggalan. Kejanggalan di situ apa? Kan di situ katanya ada pembantu laki, ada pembantu perempuan. Tapi pada saat kejadian dia pulang gitu kan. Kalau nggak salah pulangnya kan berapa jam sebelum kejadian. Nah itu kejanggalan kan. Kemudian saya tidak tahu apakah rumah itu ada satpam apa enggak di luar karena rumah sebesar itu. Kalau satpam pada waktu hari kejadian itu di mana satpamnya? Oke, Pak Susno, apakah dengan melibatkan tim IDEN dan juga tim Lab 4 dari Mabes Polri cukup untuk bisa mengungkap kasus atau harus ada pihak lain juga yang ikut terlibat? Bagus ya, karena di laboratorium Mabes Polri itu sudah sangat lengkap ya. Saya kira itu adalah laboratorium kriminal tercanggih di Indonesia ya. Baik untuk memeriksa DNA, memeriksa sidik jari, memeriksa kimia, memeriksa apa-apa itu sudah sangat lengkap gitu. Jadi kalau sudah melibatkan laboratorium kriminal Mabes Polri ditambah dengan Pusiden Polri, saya kira itu sudah lengkap sekali, sudah bagus. Mudah-mudahan dengan melibatkan dua kemampuan ini akan segera terungkap. Pak Susno, sebagai mantan Kabareskrim, apakah kasus pembunuhan semacam ini yang minim bukti, kemudian juga susah ada CCTV, kemudian rekam jejak juga hilang begitu karena hujan, bisa cepat terungkap? Bisa gitu kan masih ada saksi orang gitu, masih ada alat bukti lain. Sedangkan jejak di luar itu jangan dijadikan suatu alasan yang seolah-olah ini karena jejak kakinya tidak ketemu. Enggak lah. Jadi kaki dan jejak kaki yang berada di halaman terhapus karena hujan itu kan posisinya di luar. Ada jejak kaki pun belum tentu terungkap. Maka yang paling utama diolah itu adalah di dalam ruangan di mana jenazah itu ditemukan. Ya, karena pasti di badan korban itu bersentuhan saya kira dengan pelaku. Nah, kalau bersentuhan dengan pelaku ada DNA daripada pelaku di tubuh korban gitu. Jadi makanya yang harus diolah lebih matang dan sangat teliti itu adalah TKP yang dekat sekali dengan korban ditemukan. Jadi jangan langsung misalnya, wah ini karena hari hujan. Nah, kemudian alat HP-nya CCTV mati. Gitu. Kemudian yang berikut telapak kaki di halaman hilang. Tapi Pak Susno, dari pengalaman Anda sebagai Kabareskrim, untuk kasus seperti ini berapa hari atau berapa lama bisa terungkap? Tergantungnya itu adalah sangat tergantung dengan hasil daripada olah TKP. Bagaimana si penyidik bisa menemukan di TKP itu berupa sidik jari, berupa DNA, berupa barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan ataupun barang bukti lain yang terkait dengan kejahatan ini, misalnya sarung tangan, misalnya pisau, benda tajam, benda tumpul, ataupun HP ataupun alat-alat lain yang dari pelaku yang tertinggal. Nah, kita akan tunggu hasil perkembangan dari tes DNA yang dilakukan oleh polisi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami mantan Kabareskrim Polri, Pak Susno Duaji. Sehat selalu Pak Susno. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi libur Natal dan Tahun Baru.
Sejumlah wisatawan memadati kawasan alun-alun Bandung. Informasinya usai jeda. Saudara, libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah wisatawan memadati kawasan alun-alun Kota Bandung untuk berlibur bersama keluarga. Nah, ini dia saudara, salah satu objek wisata yang menarik perhatian adalah bus bandros yang berkeliling Kota Bandung. Usai berkeliling menggunakan bandros, warga juga memilih menghabiskan waktu untuk bersantai di alun-alun Kota Bandung. Warga menyebut kawasan alun-alun Kota Bandung menjadi pilihan karena nyaman untuk tempat bermain anak. Oh, gitu. Liburan sekalian nengok orang tua. Di sini ada apa aja, Bu? Apanya? Udah kemana aja di area sini? Oh, baru nyampe, baru ke sini sih. Belum jalan-jalan. Rencana mau ke mana tuh? Banyak ke Asia Afrika. Mau ke Asia Afrika. Sama siapa di sini? Keluarga. Ini keluarga semuanya dari Tasik ke sini aja. Udah ke area mana aja teh di sini? Tadi dari rumah pakai kereta. Dari kereta turun mungkin langsung ke sini. Langsung ke sini ya? Iya. Tanggapannya alun-alun Bandung sekarang seperti apa? Untuk sekarang jadi nyaman, enak buat liburan mungkin ya. Kepadatan saudara juga terlihat di jalur keluar tol dari arah Jakarta menuju Puncak Bogor, Jawa Barat sejak pagi hingga siang tadi. Ini karena antusias warga untuk berwisata ke kawasan Puncak Bogor masih tinggi pada momen libur panjang Natal dan Tahun Baru. Meski arus lalu lintas berangsur terurai, Satuan Lalu Lintas Polres Bogor masih memberlakukan sistem satu arah guna menjaga kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Sementara itu saudara, Yogyakarta juga masih menjadi destinasi wisata favorit warga untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru. Hari ini jumlah penumpang kereta api di stasiun Tugu Yogyakarta mencapai 57.000 orang. Tidak hanya itu, sejumlah jalanan menuju ke objek wisata seperti Malioboro, Taman Sari dan juga Kompleks Keraton juga dipadati warga. Saya ajak Anda saudara untuk melihat seperti apa sih kepadatan di dua lokasi objek wisata. Ada jurnalis Kompas TV Fida Latas dan juru kamera Abdul Rohim di Bandung, Jawa Barat. Dan juga ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juru kamera Senot Puji di Yogyakarta. Kita ke Bandung dulu. Selamat petang Fida. Kalau tadi masih padat, warga menggunakan bandros. Begitu, kalau situasi sore ini seperti apa di sana? Ya Sir, sore ini hujan cukup deras ya, ini mengguyur kota Bandung gitu. Utamanya di tempat kami melaporkan, tepatnya di alun-alun kota Bandung. Tapi ya Sir, meskipun hujannya ini cukup deras, ternyata sama sekali tidak menyurutkan minat warga untuk tetap berkunjung ke alun-alun kota Bandung. Saya mau tunjukkan kepada Anda ya Sir dan juga saudara, seperti inilah suasana di alun-alun kota Bandung. Meskipun memang kalau dibandingkan tadi ya Sir dan juga saudara, sebelum hujan turun, tentunya situasi ini sangat berbeda. Tadi seluruh lapangan dari alun-alun Bandung ini isinya adalah para wisatawan, baik itu warga kota Bandung maupun warga luar kota, bahkan sampai warga mancanegara ya Sir dan juga saudara, yang memang sengaja berkunjung ke salah satu ikon kota Bandung ini. Nah Yasir, kalau di kota Bandung memang ikon-ikonnya itu terpusat di pusat kota seperti Jalan Braga, lalu juga Jalan Asia Afrika, dan yang terakhir ya ini tempat kami melaporkan saat ini yakni alun-alun Bandung. Memang di sini lokasinya strategis begitu ya Yasir dan juga saudara. Jadi biasanya warga itu dari alun-alun langsung bisa lanjut ke Braga ataupun ke Jalan Asia Afrika yang lokasinya berdekatan.
Dan ini nih bisa dilihat aktivitas yang biasanya memang dipilih warga yang berkunjung ke alun-alun Bandung biasanya adalah membiarkan anak-anak mereka bermain ya Yasir, apalagi sekarang kan masih libur sekolah begitu ya. Jadi anak-anak dibiarkan oleh orang tua mereka untuk bermain di sini di alun-alun Bandung, bisa berlarian, bisa main bola atau bisa main balon-balonan begitu ya di sini, karena kan saat ini ya ruang terbuka hijau itu apalagi di kota-kota ini sudah jarang. Jadi momen liburan seperti saat ini jadi momen juga bagi keluarga untuk mengajak anak-anak mereka bermain di luar ruangan seperti ini, Yasir dan juga saudara. Nah tadi Yasir, sebetulnya yang juga padat sekali adalah antrian bandros atau Bandung Bus On Tour begitu ya. Jadi bandros ini adalah bus ala-ala begitu ya, ala-ala bus di London, bus tingkat yang memang ini biasanya berkeliling Kota Bandung gitu ya, dan salah satu tempat pick up-nya atau tempat menaiki bandros ini adalah di sini di alun-alun Kota Bandung. Dan tadi memang bandros ini cukup ramai, tapi memang dibukanya hanya sampai pukul 4. Tadi bahkan para wisatawan ataupun warga yang berlibur ini sempat sampai war tiket, Yasir dan juga saudara, karena tidak semuanya bisa kebagian begitu ya, hanya dibuka sampai jam 4. Jadi tadi banyak juga tuh wisatawan-wisatawan warga Kota Bandung yang tidak kedapatan untuk berkeliling Bandung menggunakan bandros hari ini. Jadi mereka mungkin akan datang esok hari karena masih liburan. Yasir. Selamat ya menikmati libur di sore hari yang sendu begitu ya dengan rintik-rintik hujan di sana. Vida, saya ke Gesi. Kalau di Yogyakarta nih nampaknya warga dari luar kota Yogyakarta masih terus berdatangan untuk menghabiskan libur Natal dan Tahun Baru di sana. Seperti apa kondisinya di sana dan apa saja destinasi favorit mereka? Ya, Yasir dan juga saudara, untuk Yogyakarta sendiri nampaknya memang tahun ini menjadi kota pilihan dari wisatawan. Bahkan sepertinya warga lokal dari Yogyakarta ini kalah begitu ya, karena banyaknya peminat dari luar kota yang terus hadir. Hal itu juga bisa dilihat Yasir dari di belakang saya ini, saya berada di Stasiun Tugu Yogyakarta, banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas perjalanan, baik yang datang maupun yang akan berlibur mungkin ke luar kota. Nah, tercatat hari ini sekitar 57 penumpang yang beraktivitas, baik itu berangkat dan juga keluar begitu ya dari kota Yogyakarta ini. Dan angka ini tentunya cukup tinggi di masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Bahkan untuk kereta api lokal atau jarak dekat atau KRL ini juga menambah jumlah armada yang berjalan, yang biasanya di hari-hari biasa ini sejumlah 21 KRL per harinya. Nah, di masa liburan ini bertambah menjadi 31 KRL. Selain itu Yasir, untuk memantau mungkin ya lebih tepatnya lagi seluruh aktivitas di Stasiun Tugu, saya saat ini sudah bersama Manajer Humas Daob 4, ada Mbak Feni. Mbak Feni boleh minta waktunya sebentar mungkin? Halo Mbak ya. Ya, Mbak Feni, ini kan kita lihat dari kemarin ternyata di Stasiun Tugu ini ramai sekali. Kira-kira keramaian ini dari kapan Mbak? Ya, baik, dengan informasikan untuk keramaian maupun kenaikan jumlah penumpang di Jakarta maupun di Jakarta secara umum sudah mulai terjadi sejak hari Minggu 21 Desember 2025. Memang rata-rata sudah mulai ramai di stasiun wilayah Daob Jakarta, salah satunya di Stasiun Tugu. Kemudian Mbak, keramaian ini kan banyak sekali yang liburan sepertinya, karena terlihat saudara memang banyak sekali yang membawa tas besar ataupun koper-koper. Antisipasi dari KAI sendiri ini seperti apa? Ya, untuk mengantisipasi seluruh penumpang yang ramai musim liburan KAI Daob Jakarta telah menyiapkan sebanyak 10 kereta api tambahan. 4 kereta api tambahan diantaranya berangkat dari Stasiun Tugu Jakarta. Oke, kalau gitu puncak keramaiannya nanti atau volume tertinggi ini kira-kira kapan Mbak? Supaya mungkin teman-teman di rumah ini bisa siap siaga kalau liburan nggak terkena macet dan lain-lain Mbak. Ya, berdasarkan pantauan data, kita memprediksi volume tertinggi atau puncak liburan Natal dan Jakarta akan terjadi pada hari Minggu 24 Desember karena rata-rata kereta api di atas 100% okupansinya. Wow, oke. Saudara, terima kasih Mbak Feni ya. Saudara, ternyata sudah ada prediksi itu dari kereta api sendiri ini, tanggal 28 ini diprediksi sebagai puncak kepadatan atau volume tertinggi. Jadi bagi Anda mungkin yang mau berjalan-jalan ke Yogyakarta mungkin bisa dipikir-pikir kembali ya kalau belum beli tiket supaya nanti tidak menambah kepadatan, karena memang Yogyakarta sendiri saat ini masih menjadi destinasi favorit karena banyak sekali wahana atau wisata yang ditawarkan mulai dari wisata alam seperti pantai begitu. Di Gunung Kidul ini banyak
sekali, kemudian juga ada Pantai Parangtritis dan lain-lain. Kemudian kalau wisata berbelanja Yogyakarta ini adalah gudangnya, begitu seperti di Malioboro, Beringharjo, dan Masarnyasem, dan masih banyak lagi ya, Ser. Jadi mungkin bagi Anda saudara yang mau menghabiskan liburan Natal tahun baru, bolehlah untuk berkunjung ke Yogyakarta. Kuncinya kalau tidak mau terkena macet, jangan berarti ya. Gitu. Kembali ke studio ya, Ser. Singkat saja penasaran, saya ini kan banyak banget nih warga ke Yogyakarta. Kira-kira apa saja sih destinasi yang paling banyak dikunjungi warga ketika berkunjung ke Yogyakarta? Ya, Ser, kalau dari pantauan kami beberapa waktu ini, khususnya pada masa libur Natal dan juga tahun baru, destinasi yang masih menjadi favorit begitu baik dari warga lokal sendiri maupun dari luar kota ini adalah Malioboro. Karena di Malioboro selain tempatnya ini estetik untuk berfoto-foto ya, masyarakat atau wisatawan ini dapat merasakan kesempatan untuk menyewa pakaian. Jadi bisa menjadi warga Yogyakarta yang seutuhnya begitu. Bisa berfoto-foto di sana, kemudian jika kalau mau berbelanja atau membeli oleh-oleh ini tidak jauh-jauh karena sepanjang Malioboro ini merupakan kios-kios makanan, ada bakpia patok begitu, kemudian juga ada pakaian batik dan pernak-pernik khas Yogyakarta lainnya. Jadi Malioboro masih menjadi tempat favorit dan paling banyak dikunjungi. Selain itu juga wisata alam seperti Pantai Parangtritis, kemudian juga di Kaliurang ini juga masih menjadi favorit hingga hari ini ya, Pak. Selamat berlibur dan juga ada Vida Latas dari Bandung, Jawa Barat. Selamat menikmati libur sambil kerjanya ya, teman-teman. Sehat selalu. Dan saudara, tidak hanya di Bandung dan juga Yogyakarta, tapi libur akhir tahun juga dirayakan oleh warga Jakarta, yaitu di Blok M yang ternyata masih jadi destinasi liburan keluarga di Jakarta. Tidak hanya berkeliling, pengunjung juga menyerbu bazar kuliner di kawasan Blok M. Seperti apa informasinya? Usai jeda kami hadirkan untuk Anda di Kompas Petang. Untuk Anda warga Jakarta yang tidak kemana-mana, liburan hanya di sekitar Jakarta saja, libur akhir tahun Blok M masih jadi destinasi liburan keluarga di Jakarta. Tidak hanya berkeliling, pengunjung juga bisa menyerbu bazar kuliner yang ada di kawasan Blok M. Libur akhir tahun Blok M ramai pengunjung, terkhususnya yang berburu kuliner. Pengunjung bisa menemukan berbagai jenis kuliner dalam dan juga luar negeri, termasuk kuliner unik dan viral. Mulai dari olahan daging, kemudian seafood, dessert, hingga minuman unik. Destinasi wisata lain di Jakarta yang ramai dikunjungi saat libur Natal dan Tahun Baru adalah kawasan Kota Tua Jakarta. Sejumlah warga memilih untuk membawa keluarga dan juga anak-anak untuk bermain, bersepeda hingga menikmati musik di Kota Tua. Warga memilih Kota Tua Jakarta karena murah dan juga mudah dijangkau dengan transportasi publik. Libur panjang Natal dan juga Tahun Baru, sejumlah kawasan di Jakarta masih menjadi daya tarik untuk dikunjungi warga. Salah satunya adalah kawasan Blok M, kemudian juga ada kawasan Kota Tua Jakarta. Kita langsung sapa jurnalis Kompas TV yang sudah bersiap di dua titik ini. Ada Rahma Piliang dan juga juru kamera Bimo Wicaksana di kawasan Blok M, dan juga ada di Kota Tua Abel Insani dan juga juru kamera Gahniar Febrian. Saya mau ke Rahma terlebih dahulu. Rahma, yang paling ramai titiknya sebenarnya di sana di mana?
Iya, Maidop dan juga saudara, dan yang paling ramai saya pantau di kawasan Blok M Square ini tentunya di tempat saya berdiri ini ya, karena di sini ada bazar kuliner. Tadi saya udah berkeliling di dekat lobi Berlian, begitu di depannya nih sepanjang lobi atau sepanjang di depan lobi Berlian Blok M Square ini banyak makanan, stand-stand makanan. Tadi saya sudah dari ujung. Itu ada beberapa jenis makanan baik dari dalam negeri maupun luar negeri begitu ya, Maidop juga saudara. Ada dari seafood, ada olahan daging, ada olahan dessert juga, dan tentunya minuman-minuman viral. Nah, saat ini saya pengen menunjukkan apa saja sih yang ada di sini begitu ya. Ini ada bakso-baksoan dan juga ada yang menarik perhatian saya, Maidop juga saudara, adalah ini dessert. Dessertnya ini adalah mochi. Nah, selain mochi, di sini juga saya melihat ada yang unik juga. Ini namanya lukcup, dan kita akan coba tanya dulu pada pedagang di sini. Saat ini saya bersama dengan Mbak Selvi. Mbak, boleh dijelasin dong sedikit terkait dengan dessert mochi ini gimana? Mochinya ini kita bikinnya yang giant, jadi mochinya besar. Boleh pilih beberapa topping, sama ada beberapa macam buah dalam gitu. Ini ada beberapa isian begitu ya. Kayaknya saya pengen deh Mbak, satu boleh ya? Boleh. Ini variannya yang best seller aja. Kita best sellernya di buah-buahan. Ya. Ini sembari dari Mbak Selvinya bikin mochinya, ini kita lihat ya, Maidop juga saudara dan juga saudara, menggiurkan sekali, banyak sekali isiannya. Ini mochinya giant gitu. Ada, kalau saya melihat ini ada yang berwarna kuning, ini sepertinya apa ya Mbak? Mangga, ini ada blueberry, begitu ada matcha. Kita lihat dulu untuk Mbak Selvinya untuk membuat mochi yang nanti akan saya perlihatkan kepada Maidop dan juga saudara Kompas TV. Nah, selain itu, Maidop juga saudara, selain dengan dessert yang ada di sini, walaupun seharusnya kalau makanan itu ya awalnya itu adalah appetizer, tapi saya nih pengennya dessert duluan karena saya pengen nanti makan malamnya lebih berat. Nanti saya akan coba-coba lihat lagi ke belakang dan juga ke sana apa saja makanan yang bisa saya beli selain dengan dessert yang ada di sini. Dan tentunya kalau untuk dari makanannya itu, nah kayaknya udah mau selesai nih, Maidop juga saudara, apa yang mau dibikin oleh Mbak Selvinya. Boleh Mbak Selvi ditunjukkan? Wah, ini banyak banget ya Mbak, ada buah-buahannya. Terus boleh dibungkus dulu Mbak? Oke, dibungkus, nanti kita harus dibungkus dulu. Maidop dan juga saudara, ini kan mochi begitu ya, harus dibungkus dulu. Nah, ini mochinya giant. Nah, nanti saya akan memperlihatkan gimana nih, sebesar apa kalau saya bandingkan dengan tangan saya begitu ya. Maidop jaga saudara. Oke, ini bisa, ini apa? Taburannya boleh ditaburin dulu. Oke Mbak. Nah, gak hanya mochinya aja, ada isian, ada taburannya juga. Wah, ini beneran menggiurkan ya. Oke. Mungkin ada tempatnya Mbak, saya mau coba. Oh, langsung nih pakai, kita langsung masukin pakai sarung tangan gitu. Oke Mbak, makasih udah dibantuin. Oke, kita langsung. Oke. Maidop ini besar banget ya. Dan ini juga banyak tadi isiannya, buah-buahannya, ada stroberi, ada mangga, juga ada krim-krim begitu. Dan ini kalau dibandingkan dengan tangan saya ini sangat besar. Saya mau coba dikit ya, Maidop. Manis dan manis banget, emangnya tentunya manis ini ya. Mochinya juga lembut ya Mbak ya, mochinya juga lembut. Ada krimnya di dalam, ada buah-buahannya. Kayaknya saya mau ngabisin ini dulu, saya kembaliin dulu ke studio. Rahma, kalau nggak habis nanti bisa dibawa ya ke Palmerah, di sini banyak yang bisa ikutan makan. Kamu kayaknya nggak cukup itu menghabiskan itu semua satu. Tapi Blok M selalu jadi surga ya untuk pecinta kuliner. Kalau untuk pecinta foto-foto liburan yang ramah di kantong, wisata Kota Tua jawabannya Abel. Kalau kita lihat kan di sana semakin sore jelang malam semakin ramai. Nah, tips kalau misalnya mau datang ke Kota Tua ramai tapi bisa menikmati liburan Natal dan Tahun Baru yang seru di sana, gimana Abel?
Betul sekali Maidop dan juga saudara, memang masih ramai, bahkan makin sore makin ramai karena memang untuk libur Natal dan juga Tahun Baru untuk Kota Tua ini bisa jadi alternatif Maidop dan juga saudara. Ini banyak sekali warga yang datang untuk bahkan hanya sekedar menikmati akustik, kemudian jalan-jalan bersama keluarga. Ada pula yang tadi Anda katakan kalau mau foto-foto ada di sini, ada gedung-gedung tua, ini bisa menjadi foto-foto estetik begitu ya. Kemudian juga ada patung manusia patung gitu, manusia patung, ada noni Belanda, kemudian ada pejuang yang juga bisa nanti Anda foto bersama gitu. Tapi mungkin bayar sekitar Rp3.000. Nah ini tentu saja bisa jadi alternatif nih untuk kalian semua, atau mungkin Anda Maidop yang ingin menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru. Nah, untuk melihat langsung Maidop dan juga saudara, yuk kita lihat bagaimana situasi dan juga kondisi di Kota Tua Jakarta. Ini adalah situasinya di Kota Tua Maidop. Nah, tadi kalau sudah foto-foto, kemudian nyantai menikmati akustik begitu, ini juga ada yang menyewa sepeda bersama keluarga, romantis sekali. Ini kan ada orang tua, kemudian pasangan muda-mudi, adik kakak. Terus kemudian juga ada yang membeli beberapa mainan anak-anak seperti balon udara, gelembung udara. Karena memang kalau dilihat di sini sangat ramah anak-anak, Maidop dan juga saudara, sehingga satu lagi faktor yang menjadi pilihan tepat bagi warga Jakarta dan juga sekitarnya untuk memilih Kota Tua menjadi tempat untuk menikmati libur Natal dan juga Tahun Baru. Tapi yang perlu diingat, Maidop dan juga saudara, bahwa untuk Kota Tua ini hanya dibuka pada pukul 9 malam. Jadi nanti sekitar pukul 9 ada petugas yang akan berpatroli untuk mensterilisasikan alun-alun atau piazza ini. Nah, kemudian untuk biaya masuknya ini gratis, Maidop dan juga saudara. Jadi yang belum tahu bahwa untuk Kota Tua ini masuknya gratis. Jadi memang sudah murah, kemudian banyak sekali yang bisa dieksplor. Untuk kuliner juga jangan sedih. Di sini kuliner juga disediakan karena memang di sini ada banyak stand-stand atau makanan-makanan yang disediakan, mulai dari makanan tradisional, kemudian ke barat-baratan, ini ada semua. Jadi jangan khawatir Maidop dan juga saudara, kalau misalnya mau ke Kota Tua, ini udah jadi pilihan alternatif atau pilihan paling tepat ketika Anda bingung mau kemana gitu ya. Karena selain murah ya tadi, sangat banyak bisa mengeksplor sesuatu. Jadi Maidop dan juga saudara, ini juga masih ramai begitu ya, semakin sore semakin ramai. Ini nanti sampai tanggal 4 Januari 2026 prediksinya akan masih ramai sampai pukul 9 malam. Ingat, pukul 9 malam nanti untuk Kota Tua akan ditutup, artinya tempat yang saat ini saya melaporkan ini nanti akan disterilisasikan pada pukul 9. Jadi untuk kalian semua atau Maidop dan juga saudara, silahkan datang ke Kota Tua untuk bisa menikmati vibes liburan gitu ya di Natal dan Tahun Baru, menikmati akustik. Nanti saya mau nyanyi di sana, Maidop jangan sedih. Suara saya walaupun tidak bagus-bagus amat tapi bisa fals sedikit gitu ya. Terus juga mau foto-foto di belakang karena situasi, suasana dan juga gedungnya bagus banget untuk foto-foto. Kembali ke Anda, Maidop. Ada waktu 3 jam ya kalau mau menghabiskan liburan bersama keluarga di kawasan Kota Tua. Terima kasih Abel Insani dari kawasan Kota Tua Jakarta, dan sebelumnya ada Rahma Piliang dari kawasan Blok M. Terima kasih teman-teman. Kompas Petang akan kembali dengan informasi usai diusir paksa dari kediamannya. Kini Nenek Elina tinggal sementara di indekos miliknya di wilayah Balongsari, Surabaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Usai nenek bernama Elina diusir paksa dari kediamannya, kini Elina tinggal sementara di indekos miliknya di wilayah Balongsari, Surabaya.
Dan inilah saudara tempat tinggal sementara Elina usai diusir paksa dari kediamannya di Dukuh Kubukan, Surabaya, Jawa Timur. Tidak hanya kehilangan tempat tinggal yang sudah rata dengan tanah, sejumlah barang dan juga dokumen penting milik Elina juga hilang pasca pengusiran. Nenek berusia 80 tahun tersebut mengalami luka saat kejadian pengusiran. Nggak mau. Usai jeda, Kompas Petang masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Polisi menangkap seorang pria yang mengamuk di sebuah warung bakso sambil membawa senjata tajam. Insiden ini terekam CCTV di sebuah warung bakso di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Seorang pria masuk ke dalam warung sambil mengamuk dan membawa senjata tajam. Sementara seorang perempuan mencoba untuk menghentikan pelaku. Polisi menyebut hasil pemeriksaan pelaku merupakan seorang tukang parkir yang cemburu hingga mengamuk dan membawa senjata tajam. Pengaduan tersebut kami menindaklanjuti untuk memeriksa TKP dan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Jadi ketahui bahwa pelaku adalah juru parkir di lokasi tersebut. Jadi motif atau dasar pelaku untuk melakukan itu yaitu masalah cemburu lah, karena perempuan yang ada di video tersebut adalah pacar pelaku. Terima kasih telah menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneama. Dan saya Maidop Elfrina. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.